Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 46864690. Bab 4686, Yun Henzi and Xiao Linger. Yun Henzi mengelus jenggotnya dan tersenyum, hahaha, Tuer benar-benar menjanjikan, tapi dia telah menjadi katak di dasar sumur sebagai guru. Dapat hidup dengan caramu sendiri, tanpa terikat oleh segala hal dan segalanya, sepertinya kamu telah benar-benar memahami arti sebenarnya dari kultivasi dan latihan, murid. Yun Henzi tidak ragu-ragu untuk mengaguminya, dan hatinya sangat lega di luar kata-kata. Ini adalah kemuliaan hidupnya memiliki murid seperti Landen Sen. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, para murid hanya ingin membiarkan guru hidup dengan baik, jadi jangan menolak masalah ini lagi. Yun Henzi tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengikutimu saja. Melihat Yun Henzi setuju, Landen Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Dalam beberapa hari berikutnya, Landen Sen mengubah tubuh fisik Yun Henzi dengan Tiancai di bawah yang lebih berkelas, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan memelihara jiwanya. Meskipun basis kultivasi masih hanya di alam semi-abadi, tubuh fisik Yun Henzi sangat kuat dan bahkan dapat menahan serangan Luo Tianxiang, yang membuat Landen Sen cukup puas. Yun Henzi meninggalkan Landen Sen untuk mengobrol dengan teh di kediamannya di Great Wastelen. Landen Sen mengingat batu emas yang sebelumnya disegel di permukaan pilar Tongtian, dan dia sangat bingung. Berpikir bahwa kehidupan sebelumnya Yun Henzi adalah setelah semua anak laki-laki Jinxia yang duduk di samping Tai yang asli, dan klon kebaikannya sendiri telah bergabung dengan Zhang Daoling dari dunia roh kuno, Landen Sen berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari Yun Henzi. Apa, jubah hitam Zhang Daoling itu belum mati? Ketika Yun Henzi mengetahui bahwa Landen Sen telah melihat Zhang Daoling, jubah hitam di alam abadi sejati, dia segera bertanya. Landen Sen menjelaskan, Zhang Daoling berjubah hitam seharusnya mati, dan memang benar bahwa Zhang Daoling berjubah hitam, yang dilihat oleh muridnya hanyalah secercah keinginan spiritual yang ditinggalkan oleh pihak lain. Murid itu masih sedikit penasaran tentang asal-usul jubah hitam Zhang Daoling. Saya ingin tahu apakah tuannya mengetahui beberapa rahasia. Landen Sen ingin mencoba menanyakan sesuatu dari Yun Henzi. Yun Henzi mengerang sejenak, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, Tuyer, jubah hitam Zhang Daoling yang Anda maksudkan seharusnya telah diubah oleh pecahan heksagram surgawi yang turun ke dunia roh kuno saat itu. Karena Anda mengatakan bahwa Zhang Daoling yang asli adalah orang lain di alam keabadian sejati, Zhang Daoling berjubah hitam mungkin bukan Zhang Daoling yang asli, hanya roh yang lahir dari pecahan cakram heksagram. Mendengar ini, hati Landen Sen tiba-tiba kaget. Meskipun Yun Henzi tidak memberikan jawaban, dia secara tidak sengaja mengingatkan Landen Sen, menyebabkan perhatian Landen Sen beralih ke Tianji Guapan. Fragmen cakram heksagram Tianji dapat melahirkan roh heksagram, dan secara logika, tubuh heksagram juga harus memiliki roh. Landen Sen masih ingat bahwa di Istana Abadi Ular Naga, Kaisar Suci Bailong mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lempengan heksagram yang berjaya itu dibuat oleh leluhur Hongjun dengan teknik Dream Dao. Cakram heksagram Tianji dapat menggunakan hukum langit dan bumi untuk menyimpulkan sesuatu yang berhubungan dengan aura langit dan bumi, atau makhluk yang terkait dengan aura langit dan bumi, dan pengalaman dan peristiwa selanjutnya, setara dengan nubuatan. Dikatakan bahwa hanya Zhang Daoling yang dapat mengaktifkan pelat heksagram surga. Bukannya Landen Sen tidak pernah bermain melawan Zhang Daoling. Bahkan di masa kejayaan lawan, kultivasinya tidak setingkat Dao leluhur Tianzun. Sungguh sulit membayangkan bahwa ia dapat memacu cakram heksagram surgawi sendiri. Mungkinkah Zhang Daoling yang memacu Tianji Guapan adalah semangat kelahiran Tianji Guapan? Jika dipikir-pikir, ada banyak kontradiksi dalam semua ini. Zhang Daoling adalah tiruan dari Yuan Shi Tianzun, jadi tidak mungkin dia akan memiliki tubuh yang sama dengan roh Tianji Guapan, bukan? Landen Sen bingung bagaimana dia berpikir, dan dia terlalu malas untuk berpikir. Mungkin ketika saya mengumpulkan semua pecahan dari cakram heksagram rahasia surgawi dan mengatur ulang cakram heksagram rahasia surgawi, saya akan dapat mengetahui kebenarannya. Landen Sen tidak ingin Yun Henzi mendalami hal itu, dan dia tidak banyak membicarakannya setelah itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Henzi, Landen Sen menghabiskan beberapa hari mengunjungi banyak teman lama satu persatu, mengobrol dengan bebas. Ketika Landen Sen mengunjungi istana Tianshui di Middle Earth, dia menerima kabar baik. Xiao Linger, saudara perempuannya yang saleh, sebenarnya sedang berlatih di istana Tianshui, dan dia masih menjadi murid langsung dari Saint Monarch Sueye. Sueye Sengjun tahu bahwa Xiao Linger adalah adik Landen Sen yang saleh, dan dia juga merawatnya. Di bawah budidaya istana Tianshui, Xiao Linger juga dipromosikan ke basis kultivasi Mahayana, dan juga diuntungkan dari melemahnya kekuatan hukum langit dan bumi. Sampai sekarang, Landen Sen akhirnya bertemu dengan Xiao Linger di bawah aransemen Sengjun Sueye. Saudara Landen Sen, Linger akhirnya melihatmu. Bab 4687, Return to the Human World.
Wilayah Laut Yuanhe juga tidak berpenghuni, dan telah menjadi tempat berkumpulnya hewan laut tingkat rendah dan hewan buas. Beberapa klaster manusia yang kadang-kadang terlihat di pulau itu justru mengalami kemunduran ke keadaan suku primitif, yang sungguh memalukan. Untungnya, Gunung Linhaitian masih meninggalkan peradaban manusia di beberapa pulau besar, terdapat banyak manusia, termasuk sekte, keluarga, dan berbagai kekuatan gunung, yang sebagian besar berlatih seni bela diri. Dunia manusia telah habis karena aliran langit dan bumi, dan umat manusia telah kehilangan kemampuan untuk memurnikan ki dan hanya dapat beralih ke seni bela diri. Linhai Tianshan hari ini lebih rendah daripada ketika Landen Sen memasuki Linhai Tianshan di awal tahun. Sejumlah besar pulau ditinggalkan dan binatang buas bercokol. Ruang hidup umat manusia terkompresi menjadi pulau-pulau utama, dan tentu saja tidak ada kemampuan untuk menyeberanginya. Area laut. Perlu disebutkan bahwa bahkan saat ini, lebih dari 900.000 tahun kemudian, patung Landen Sen masih berdiri di pulau tempat ras manusia berada. Manusia bela diri ini menganggap Landen Sen sebagai nenek moyang Linhai Tianshan dan sangat diabadikan. Melihat keturunan Linhai dan Tianshan telah jatuh ke titik ini, Landen Sen merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Landen Sen turun dari langit dan datang ke Gunung Luofu di Tianshan. Pada saat itu, ayahnya Sen Changhai dan ibu Rose, Su Ziyu menikah di Gunung Luofu, dan mendirikan sekte terbesar, Changhaimen, di Linhai Tianshan, dan menjadi kekuatan nomor satu di Linhai Tianshan. Jutaan tahun telah berlalu dan gerbang Changhai masih ada, masih merupakan kekuatan nomor satu di Linhai dan Tianshan, tetapi sangat berbeda dari masa kejayaan. Di masa jayanya, gerbang Changhai pernah memiliki seorang biksu dalam tahap transformasi. Sekarang Master Gerbang Changhai hanyalah seni bela diri ranah virtual lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang dapat merasakan perubahan zaman. Jarak antara era yang berbeda benar-benar terlalu besar. Melihat patung yang diabadikan di tengah Gunung Luofu, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan belas kasihnya. Dia melayang langsung ke langit di atas Gunung Luofu. Lingkaran emas misterius muncul di belakangnya, sedalam kediaman ilahi yang mendominasi dunia. Pengukuran. Nafas yang dipancarkan Landen Sen terlalu luar biasa, semua seni bela diri di Gunung Luofu terkejut, dan mereka bergegas ke alun-alun di puncak gunung. Diketahui bahwa pria misterius yang berdiri di atas kekosongan ini persis sama dengan leluhur Landen Sen dari Gunung Linhaitian. Semua orang mengira itu adalah perwujudan leluhur, dan mereka berlutut dan menundukkan kepala. Guru dari Changhaimen juga datang ke alun-alun di puncak Gunung Luofu untuk pertama kalinya, dan berlutut dalam kegembiraan dan berkata, Tuan Wang Jin generasi ke-6849 Changhaimen, beri penghormatan kepada leluhur Landen Sen. Temui leluhur Landen Sen. Semua orang di Gunung Luofu berlutut satu demi satu, terlihat sangat bersemangat. Generasi ke-6849. Tidak mudah bagi gerbang Changhai untuk berlanjut hingga hari ini. Landen Sen menghela nafas. Nyatanya, Landen Sen sedikit terkejut melihat gerbang Changhai masih ada. Tidak seperti makhluk abadi di alam atas yang berlatih selama ratusan ribu tahun, dan jutaan tahun di alam bawah, berbagai klan dan kekuatan klan mungkin telah berputar ratusan kali. Tidak mudah bagi Changhaimen untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Wang Jinchang tidak bisa berlutut dan menyalahkan dirinya sendiri, gerbang Changhai menurun, dan generasi yang lebih muda tidak bertatap muka dengan leluhur mereka. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, kelemahan dunia manusia sejauh ini hanyalah kecenderungan umum, itu bukan salahmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Wang Jin juga orang bijak, dan buru-buru berkata, para leluhur berkeliling dunia, jadi sebaiknya Anda tinggal di Changhaimen selama beberapa hari, dan generasi yang lebih muda akan bersiap sekarang. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya datang untuk melihat-lihat. Kali ini saya datang ke dunia manusia secara tidak sengaja, dan saya lega melihat gerbang Changhai masih ada. Sekarang saya di sini, aku akan menjagamu, Junior. Setelah itu, Landen Sen mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanan, membuka botol giok, dan membaca mantra sedikit. Sejumlah besar cairan spiritual putih meluap dari botol giok, berubah menjadi aliran udara putih yang pekat, menyebar ke segala arah dari langit di atas Gunung Luofu, dan vitalitas yang agung dan luas menyelimuti seluruh pegunungan Tianshan. Boom! Bang! Bang! Wu Xiu di alun-alun di puncak Gunung Luofu hanya menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya mengeluarkan suara keras, dan tingkat kultivasinya langsung naik dan menerobos. Bahkan setelah Wang Jin, dengan basis kultivasi tertinggi, menarik napas dalam-dalam dari vitalitas ini, basis kultivasinya meningkat dengan cepat, menembus alam nirvana dalam satu gerakan. Merasakan perubahan yang mengguncang bumi dalam dirinya, Wang Jin sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, dan berlutut dan berteriak terima kasih kepada leluhur Landen Sen atas hadiahnya. Terima kasih leluhur atas hadiahnya. Bab 4688, Chaos Godstone and Good Fortune Jade. Setelah berjalan-jalan di dunia manusia, Landen Sen kembali ke perbatasan Linhai Tianshan. Arai teleportasi yang dulunya mengarah ke sekuler telah menghilang, tetapi dengan kemampuan Landen Sen, sangat mungkin untuk membuka saluran teleportasi ke dunia sekuler.
Udara tipis. Mengingat semua yang dia alami di dunia, serta Liu Xiaoxiao, Bai Qingyu, Hong Yue, Feng Luan dan lainnya. Hati Landen Shen agak kesemutan. Pada awalnya, dia memilih untuk meninggalkan segalanya dan pergi ke Lin Haitianshan untuk mencari Rose. Dia tidak memperhatikan kekasih yang hidup dan mati di masa lalu. Landen Shen selalu memiliki rasa hutang yang kuat di hatinya, dan dia masih memiliki penyesalan hari ini. Sayangnya, penyesalan adalah penyesalan. Melihat ke masa lalu, jutaan tahun telah berlalu, dan orang-orang serta hal-hal yang dulunya telah lama berubah menjadi segelintir cinta. Bahkan jika Anda kembali ke dunia, itu hanya akan meningkatkan sentimentalitas Anda. Perlu disebutkan bahwa sebelumnya, Landen Shen mengira bahwa dunia hanyalah ruang independen yang dibuka oleh Kaisar Xuan. Sekarang Landen Shen tidak seperti dulu lagi, dan dia dapat mengamati beberapa petunjuk dari ruang di sekitar susunan teleportasi yang memimpin ke dunia. Faktanya, dunia adalah miniatur dunia yang terhubung ke dunia manusia, dan juga merupakan antarmuka tingkat yang lebih rendah yang mirip dengan dunia manusia, tetapi areanya jauh lebih kecil daripada dunia manusia. Bahkan dunia manusia telah menjadi seperti ini, saya khawatir dunia telah menjadi gurun. Hati Landen Shen menjadi lebih sedih, dan dia benar-benar tidak ingin memikirkannya. Di masa depan, jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menebus penyesalan ini. Setelah Landen Shen berkeliling di dunia manusia, suasana hatinya menjadi lebih tenang, tidak lagi merindukan dunia duniawi, seluruh orang berubah menjadi cahaya keemasan dan membumbung ke langit, menerobos antarmuka dunia manusia, dan kembali ke dunia kuno. Dunia spiritual. Selama 1 atau 2 bulan ke depan, Landen Shen menemani Yu Yao, Liu Yunmeng, dan Yi Lian sepanjang hari, berusaha untuk menggantikan 3 Taoisnya sebanyak mungkin. Bagaimanapun, mereka tidak punya banyak waktu dalam semangat kuno dunia dan dunia abadi sejati. Dalam sekejap mata, periode bulan Maret telah tiba. Pasukan imigran dari dunia roh kuno yang dikumpulkan oleh berbagai kekuatan telah berkumpul di pegunungan, jumlahnya melebihi ratusan miliar orang. Jumlahnya sepertinya banyak, tapi bagaimanapun juga, itu telah memanggil semua beku yang bisa dipanggil di dunia roh kuno, yang tidak terlalu banyak untuk antar muka perantara. Pada hari keberangkatannya, Landen Shen menggunakan kekuatan supernatural besarnya untuk membuka lorong spasial besar di langit di atas langit Gunung Buzhou, yang mengarah langsung ke alam keabadian. Pasukan imigran dari dunia roh kuno melewati saluran ruang angkasa ini satu demi satu, dan berhasil tiba di dunia abadi yang nyata. Karena banyaknya imigran di dunia roh kuno, Landen Shen tidak dapat menempatkan mereka di Kunsu, hanya menempatkan mereka di alam abadi 9 jurang tidak jauh dari Kunsu, dan mengirim sekelompok biksu koalisi untuk merawat mereka. Adapun pasangan Tao Landen Shen dan teman dekat serta saudara laki-laki, mereka dibawa ke alam suci Kunsu untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Dengan lingkungan alam suci Kunsu dan berbagai sumber daya kultivasi yang disediakan oleh Landen Shen, mereka cukup untuk membuat basis kultivasi mereka maju pesat dalam waktu singkat. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Landen Shen. Setelah mengatur segalanya, Landen Shen akhirnya tidak memiliki kekhawatiran. Setelah mengakui beberapa hal kepada banyak Taoisnya, Landen Shen memulai retret terakhir. Retret ini untuk mempersiapkan perjalanan masa depan melalui ruang dan waktu. Sekarang kekuatan kultivasi Landen Shen telah kembali ke masa jayanya, dan Istana Samsara juga dapat dibuka secara normal, dan 8 batu pengisi langit 9 warna yang kacau telah diintegrasikan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan potongan terakhir dari batu emas dan penanaman ulang sihir bayangan darah pertama ke kondisi penyempurnaan. Landen Shen memasuki istana reinkarnasi, duduk bersila, mengeluarkan batu emas yang diperoleh dari dunia roh kuno, dan mengangkat segel yang dipasang di permukaan batu emas. Berdengung. Batu emas yang dilepaskan dari segel memiliki resonansi yang sangat kuat dengan 8 batu pengisi langit 9 warna yang kacau di tubuh Landen Shen. Di bawah pengaruh kekuatan resonansi, batu emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Landen Shen. Mungkin karena Landen Shen telah menggabungkan 8 batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau, atau aura langit dan bumi yang terkondensasi telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditambahkan. Singkatnya, saat batu emas ini memasuki tubuh fisiknya, itu benar-benar terintegrasi dengan jiwa dan dagingnya. Sejauh ini, Landen Shen telah berhasil menyerap 9 batu yang memenuhi langit dengan 9 warna yang kacau. Bab 4689, Ability of Chaos Godstone. Landen Shen sangat gembira saat mendengar ini. Hou Yi dengan cepat menuangkan air dingin padanya dan berkata, Landen Shen, jangan terlalu senang terlalu dini. Karena keterbatasan basis kultivasi Anda, tingkat peningkatan yang dibawa oleh cahaya ilahi harus dibatasi, paling banyak itu untuk mengecualikan Anda. Kotoran di tubuh Anda membuat tubuh dan jiwa Anda menjadi lebih murni. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menguasai batu suci yang kacau ini dan menemukan kemampuan apa. Pada tahap ini, batu suci yang kacau paling setara dengan sumber energi untuk Anda, yang dapat memberi Anda energi kapan saja.
Mata Landon Sen berbinar dan bertanya, bukankah itu sama dengan pola suci semu yang disegel pada junior oleh Hou Yi sebelumnya? Hou Yi terus terang berkata, ini hampir seperti yang Anda bayangkan. Namun, meskipun energi yang terkandung dalam batu suci yang kacau ini jauh lebih dari setengah tetes darah yang terkondensasi menjadi pola sakral semu, pada tahap ini Anda tidak dapat mengontrol laju aliran energi. Dari batu suci yang kacau ini, jadi tidak bisa mendapatkan dukungan energi yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Efek pertarungan sebenarnya tidak sebagus pola dewa palsu. Landon Sen akhirnya mengerti. Sederhananya, basis kultivasi saya saat ini terlalu lemah untuk mengendalikan batu suci yang kacau ini. Batu suci yang kacau adalah hal yang paling baik yang dapat memberikan energi secara terus-menerus. Kecepatan energi cahaya ilahi yang dilepaskan oleh batu suci Chaos tidak dapat dikendalikan dengan sendirinya, meskipun dapat mengisi ulang konsumsi kekuatan spiritualnya yang kacau kapan saja, karena kecepatan pelepasan energi tidak terlalu cepat, ia mungkin tidak dapat melakukannya. Bermain banyak digunakan dalam pertempuran. Landon Sen tidak menunjukkan kekecewaan, hanya mampu memberikan energi tanpa batas sudah sangat tidak normal. Setidaknya dengan batu suci yang kacau ini, saya tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi saya sendiri. Selain itu, energi cahaya ilahi yang dilepaskan oleh batu ilahi yang kacau ini adalah sumber energi paling murni di dunia, yang dapat diserap dengan sempurna oleh tubuh dan jiwa seseorang, yang sangat membantu kultivasi sendiri. Meskipun batu keramat yang kacau ini tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan pada tahap ini, ia memiliki potensi kemenangan yang sangat tinggi, dan pasti akan bersinar di masa depan. Landon Sen, setelah Anda melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, jangan dengan mudah menunjukkan batu suci kekacauan, jika tidak mudah untuk didambakan oleh orang-orang. Bagaimanapun, batu suci kekacauan ini adalah dewa yang tidak dapat ditanyakan oleh leluhur Dao Tianzun. Untuk Hou Yi mengingatkan. Junior ingat, jawab Landon Sen dengan suara yang dalam. Hou Yi melanjutkan, generasi saya akan mengingatkan Anda satu hal lagi, Anda harus bersiap sebelumnya. Senior Hou Yi, tolong katakan. Landon Sen tidak berkata rendah hati atau sombong. Hou Yi dengan sungguh-sungguh berkata, bepergian melalui ruang dan waktu adalah tindakan melawan langit, dan itu akan melanggar hukum surga, jadi Anda tidak dapat membawa sebagian besar harta abadi atau bahkan semua benda asing saat menyeberang. Jika kamu mencoba mengambil paksa benda asing, kamu akan dihancurkan langsung oleh kekuatan ruang dan waktu. Begitu dia mengatakan ini, Landon Sen tidak bisa menahan sedikit terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak bisa membawa harta karun abadi dan hal-hal lain dalam ruang dan waktu. Landon Sen buru-buru bertanya, saya tidak tahu apa yang dapat diambil oleh generasi muda. Bukankah tidak apa-apa untuk lentera Baolian dan istana reinkarnasi? Hou Yi menjawab, tidak ada masalah besar dengan harta karun agung tingkat Dao Surgawi yang terhubung dengan aura atau jiwa Anda sendiri, dan harta di bawah tingkat Dao Surgawi tidak dapat diambil. Selain itu, harta abadi kelas Dao Surgawi yang gagal kamu taklukkan, mirip dengan spanduk Pangu, Del, tidak dapat diambil. Dengan kata lain, kamu hanya dapat mempertahankan kekuatan magis setelah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tunggu. Mendengar kata-kata Hou Yi, Landon Sen sangat kecewa. Hal-hal seperti Slaughter the Immortal Sword tidak berpengaruh padanya, yang terpenting adalah harta surga dan bumi. Tujuan utama perjalanan melalui ruang dan waktu adalah untuk menemukan pecahan surga. Menggunakan harta surga dan bumi untuk menemukan pecahan langit dan bumi secara alami merupakan jalan pintas yang bagus, dan itu juga cara yang diketahui Landon Sen di pagi hari. Sekarang dia tahu bahwa Tiandi Baojian tidak dapat dibawa pergi, Landon Sen tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sepertinya semuanya tidak sesederhana yang saya kira. Landon Sen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu memiliki harta yang ingin kamu gunakan, kamu bisa mencarinya di era setelah pesawat ulang-alik. Hou Yi mengingatkan. Mata Landon Sen berbinar, ya, meski dia tidak bisa mengambil harta surga dan bumi, dia bisa mencarinya di era setelah pesawat ulang-alik. Bab 4690, The Silk of the Law and the Very Fruit. Bing Sui tidak ingin mengikat takdirnya dengan Landon Sen, dia merasa dia tidak cukup memenuhi syarat. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh jiwanya dibunuh oleh musuh yang kuat, dia pasti tidak akan menyalahkan Landon Sen. Landon Sen memahami pikiran Bing Sui, dan perlahan-lahan melepaskan keraguannya. Jika Anda telah mengembangkan keterampilan sihir bayangan darah, bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, tubuh jiwa dapat berubah menjadi bayangan darah untuk pertama kalinya, membebani tubuh jiwa es dan salju, sehingga tidak benar-benar tidak mampu untuk melindungi es dan salju. Jika Anda benar-benar bertemu dengan seorang beku yang dapat melukai tubuh jiwa Anda dengan parah, Anda hanya dapat mengatakan bahwa lawan Anda adalah keberadaan yang tidak dapat Anda tolak, dan tidak masuk akal untuk peduli dengan keamanan es dan salju. Oke. Ice and Snow Maiden, untuk saat ini, aku ingin menyalahkanmu untuk hidup dalam dagingku. Selama Sen memiliki kemampuan, dia akan membentuk tubuh fisik untukmu secepat mungkin. Kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Terima kasih nak. Mata es yang indah menunjukkan rasa terima kasih.
Meskipun dia merasa hidupnya tidak terlalu baik, Landon Sen, seorang guru yang demikian, memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang yang baik hati. Permukaan es dan salju itu sedingin es, tapi dia masih mengenali Landon Sen di dalam hatinya, dan bersedia mengikuti sang terpilih. Dia tidak berekspresi lagi, diam-diam kembali ke tubuh Landon Sen. Setelah memilah emosinya, Landon Sen terus mencerna energi cahaya ilahi yang dilepaskan oleh batu suci yang kacau. Seperti yang dikatakan Hou Yi, energi cahaya ilahi yang dilepaskan oleh batu ilahi keos dapat membawa peningkatan terbatas padanya. Ketika cahaya ilahi 9 warna ini benar-benar dicerna oleh tubuh jiwa, secara bertahap efeknya hanya sedikit. Namun, manfaatnya jelas sekali. Landon Sen merasa bahwa kekuatan tubuh fisik dan jiwa raga hampir meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meskipun kultivasinya berada di ranah puncak Daluo, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual Landon Sen sangat dekat dengan Hun Yuan Daluo Jinxian. Faktanya, Landon Sen telah memadatkan benang hukum, tidak terlalu sulit untuk menerobos Hun Yuan Daluo Jinxian, tetapi diperlukan ambang batas tertentu. Biksu puncak Daluo ingin dipromosikan menjadi Hun Yuan Daluo Jinxian, pertama-tama, dia perlu memahami kekuatan hukum. Kekuatan hukum terbagi dalam banyak jenis, yang paling umum adalah hukum 5 unsur. Hukum 5 unsur disebut juga hukum unsur, yaitu 5 unsur primitif emas, kayu, air, api, dan bumi yang ada di bidang bintang. Tentu saja hukum 5 unsur tidak terbatas pada emas, kayu, air, api, dan tanah. Variasi hukum 5 unsur tersebut juga diklasifikasikan dalam tingkatan hukum 5 unsur. Misalnya, emas menghasilkan guntur, dan kayu menghasilkan angin. Hukum angin dan guntur juga diklasifikasikan sebagai aturan 5 elemen. Dan dalam hukum 5 elemen, banyak hukum aneh bisa lahir. Misalnya hukum kecepatan berdasarkan elemen angin, peningkatan kecepatan, hukum embun beku elemen air, es air, hukum senjata tajam elemen emas, harta peri yang ditingkatkan, dan sebagainya. Sebagai jalan yang disebut 3000, Tianyan 5 elemen. Ada 3000 jenis hukum berdasarkan elemen dari 5 elemen. Pemahaman Landon Sen sendiri tentang hukum kehancuran cukup istimewa. Hukum kehancuran tidak didasarkan pada hukum yang bersumber dari unsur-unsur 5 unsur, tetapi didasarkan pada kekuatan hukum yang lahir dari pengekangan bersama dari 5 unsur tersebut. Pengekangan bersama dari 5 elemen berarti kehancuran, dan kehancuran berarti menghancurkan struktur elemen. Hukum kehancuran lebih kompleks daripada kekuatan hukum 5 elemen tunggal, dan harus berada di atas hukum 5 elemen tunggal. Kekuatan hukum sulit diukur dengan kata-kata. Dalam ranah yang sama, hukum 5 unsur tidak lebih lemah dari hukum kehancuran. Itu sepenuhnya tergantung pada tingkat kontrol hukum oleh beku, jumlah hukum kental, dan kekuatan magis hukum. Penggunaan dan sebagainya. Singkatnya, sulit untuk menjelaskan kekuatan hukum, hanya dapat dipahami oleh Landon Sen dalam proses latihan di masa mendatang. Landon Sen memiliki pengalaman memadatkan sutra hukum kehancuran, dan dia bisa dianggap sebagai bagian kecil dari kulit hukum kehancuran. Tetapi kekuatan memahami hukum hanyalah prasyarat untuk memadatkan benang hukum, dan dibutuhkan energi yang sangat besar untuk benar-benar memadatkan benang hukum.